Halo? Ya, oh, dengar. Ya, udah. Ada yang mau bertanya? Ya. Yes. Enggak, izin berusaha dulu. Bingung yang dia nih. Sorry, logikanya sudah begitu ya. Ini dikeluarkan dulu gitu ya. Enggak. Ini itu taunya dikeluarkan kan dari situ. Nah, jadi misalnya udah dilihat, oh izin berusaha sawit yang satu kabupaten itu siapa sih? Bupati. Oke, karena bupati, amdalnya sidang. Jadi lihat dari situ. Yes, yes. Doublingnya dulu, baru ini izin berusaha keluar. Jadi enggak, prinsipnya orang tidak bisa melakukan apapun ketika AMDAL itu belum. Satu nggak tahan ini sih, pakai ini gimana ya? Saya nggak tahu. Pakai masker itu nggak tahan, jadi selalu saya buka hidung saya. Daripada saya pingsan, kan tambah sakit tuh. Di mana-mana sih saya buka gitu. Ya gitu pokoknya. Gitu ya, jadi ya. Pokoknya izin usaha itu akan dikeluarkan setelah ada persetujuan lingkungan dan ketika sudah menyusun dokumen lingkungan gitu ya. Tahunya sidang di mana itu ya lihat izin usaha itu nanti akan dikeluarkan oleh siapa sih? Ya, ya. Kalau dikeluarkan oleh gubernur ya kan sedang di TUK gubernur. Nah, yang tadi itu yang saya bilang ada infrastruktur yang sekarang itu masih putus. Putus itu TUK itu belum dibuat. Tim uji kelayakan itu belum dibentuk. Seharusnya November lalu, ini 22 kan ya, November 2021 itu harusnya sudah terbentuk. Karena amanatnya ini itu 6 bulan setelah itu harus dibentuk gitu ya. Maksimal 9 bulan itu harus dibentuk tim uji kelayakan. Kalau dulu KPA, Komisi Penilaian AMDAL, sebelum ada TUK itu kan Komisi Penilaian AMDAL itu ditetapkan oleh masing-masing. Kalau karena SK-nya dari bupati itu untuk yang kabupaten, gubernur kan menteri, gitu ya. Nah lalu bedanya dengan sekarang adalah TUK itu dibentuk oleh semacam dewan gitu ya, yang dibentuk oleh pusat untuk membuat tim uji kelayakan dari mulai pusat sampai ke daerah. Gitu. Nah itu juga ada syaratnya. Sekarang yang jadi pembiayaan di UCK ini gini. Apa tadi? Saya lupa lagi. Ketika sidang, kalau dulu kan tim KPA, Komisi Penilai AMDAL, itu kan dibentuk oleh ini daerah ya, daerah atau pusat gitu ya, orangnya. Lalu PUK itu dibentuk oleh pusat yang nanti akan diperbantukan ke daerah. Kalau ini dulu belum ada kriteria, kompetensinya belum ada. Ini kompetensinya belum ada. Kompetensinya belum ada. Nah, di sini PUK ini ada syaratnya. Ada syaratnya. Jadi kalau memang dia menjadi tim ahli gitu ya, kan ada tim ini yang melibatkan
dinas daerah gitu ya, dinas-dinas daerah. Maka ini ada nanti tim ahli. Kalau dulu ya tim aja gitu. Tim teknis adalah si A, si B, si B, bidang ini, bidang ini, bidang ini. Kompetensinya nggak terlalu diinikan. Nah sekarang, ini terdiri dari SKPD, dan tim ahli. Siapa tim ahli ini? Tim ahli ini adalah orang yang sudah mempunyai sertifikat sebagai sertifikat keahlian. Jadi misalnya saya mau jadi tim TUK sekarang, saya harus punya sertifikat keahlian. Maka saya akan ditanya, Bapak ini ahli apa? Nah, keahlian yang dimaksud di situ tuh ada ahli tentang tanah, lalu udara, air, sosial, yaitu, gitu ya. Nah, kamu ahli di mana? Punya sertifikatnya enggak? Kalau punya, bisa jadi tim. Kalau enggak punya, ya enggak bisa jadi tim. Sekarang begitu. Dulu ini belum ada standar kompetensinya KPA itu, gitu ya. Cuma diseleksi berdasarkan portofolio aja. Dilihat, lulusan apa, bidang apa, ini Bapak cocoknya di ini, sudah di SK-kan sudah. Sekarang harus punya sertifikat keahlian. Mau ahli apa? Dan ini juga sertifikat keahlian ini distandarisasi oleh siapa? Oleh ini. Itu yang jadi pembeda sekarang. Mungkin proses ini yang mungkin bisa jadi lama. Kan akan mengumpulkan ahli-ahli se-Indonesia untuk ditempatkan di semua kabupaten, kota, dan provinsi kan. Mungkin itu kali ya. Tapi sekarang belum, sampai sekarang saya tunggu kok belum ada pendaftarannya. Dan ini sampai sekarang belum terbentuk. Entah ini mau dibentuk apa enggak. Saya juga nggak tahu. Seharusnya ini pemerintah yang bentuk. Ini 2022, kalau lepas 2022 pasti udah selesai ini, pasti nggak dibentuk. Ya nggak tahu ya. Tapi Anda harus tahu bahwa tim uji kelayakan itu sampai dengan sekarang belum terbentuk. Nanti jangan sempat mempertanyakan mana kok sidangnya masih di KPA itu loh. Di daerah di Komisi Penilaian AMDAL kok bukan TUK. Kayak apa sih? Ini sekarang belum terbentuk. Amanat itu belum terbentuk. Jadi Anda masih sekarang ini transisi baru separuh. Baru bagaimana cara nyusunnya saja. Setelah itunya belum ada. Gitu ya. Lalu, ini sebetulnya kenapa begini? Kenapa begini? Harus ada keahlian. Kadang-kadang ada aja tim penilai itu yang nggak ngerti AMDAL. Kadang-kadang ya. Ada gitu, nggak semua. Jadi pertanyaannya itu justru malah membingungkan gitu. Menurut saya itu begini, des. Dia sendiri sebetulnya penguasaan tentang regulasi, tentang sistematika secara teknis pun dia nggak kuasai. Kan kacau. Misalnya dulu itu saya pernah ada. Jadi ada mahasiswa itu yang sudah lulus, lalu dia kerja jadi konsultan AMDAL. Suatu saat datang ke ruangan saya di sini di lab terus, ini Pak Adi, saya itu punya problem gitu. Saya itu nyusun AMDAL, lagi nyusun AMDAL gitu, nyusun AMDAL, dan saya itu bersidang di Jakarta. Terus kenapa masalahnya? Saya itu disuruh menghitung besaran dampak kendaraan bermotor, tapi kayak persamaannya harus persamaan Gaussian gitu. Dik, kan nggak bisa. Gaussian itu untuk steady state. Gitu. Nah itu Pak, EDT itu yang emisi sumber tidak bergerak. Ya itu Pak, nggak bisa nggak Pak? Ya nggak bisa deh. Tapi saya sama tim penilai disuruh ngitung pakai rumus itu ya Pak. Ya, lu gimana ngitungnya? Loh memang nggak bisa, masa dipaksa? Masa Anda harus tanya sama si Gaussian yang bikin rumus itu? Terus begini aja solusinya.
Tapi memang nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa. Rumus itu, persamaan itu digunakan ketika steady state. Gitu. Terus, ini saja lah sudah, bawakan ini buku, saya kasih buku, ada buku tentang udara gitu. Ya udah ini ada buku. Ini juga bawalah sana. Tim ini Pak, yang rumus ini hanya bisa digunakan untuk steady. Saya buka ini loh, hanya steady state kan. Steady state itu nggak bisa kalau untuk akhirnya ya sudah. Ya problem kayak gitu. Pusing kan konsultannya. Aduh, sementara dia tim penilai. Kalau nggak saya turutin, nanti nggak disetujui dokumen saya. Tapi kalau diturutin, tolong salah, misalnya gitu ya. Kacau ya. Maka sekarang ada saja ini. Anda jadi tim menilai, ya kamu ahli apa dulu? Ngerti handal nggak? Kalau nggak ngerti jangan jadi tim menilai, nanti ngacak-ngacak. Gitu ya. Nah, gitu. Tapi sekarang juga harus apple to apple. Maka tim penyusun AMDAL itu harus bersertifikat, harus punya, kalau ketuanya harus punya KTPA, ya toh, atau ATPA. Jadi penyusun AMDAL itu harus ada, ya jadi ketua tim harus bersertifikat KTPA minimal 1. Terus di tim itu harus ada 2 orang yang mempunyai sertifikat ATPA. Lalu yang lain boleh tenaga ahli. Oke. Nyusun dokumen itu bisa dengan 2 cara. Ini lepas dari UU. Di UU ini nggak diatur ini ya. Ini sudah bahas ini nih. Nyusun AMDAL itu kan bisa 2 cara. Bisa dengan lembaga atau konsultan lah gitu ya. Bisa individu. Begini. Misalnya saya investor, saya mau susun dokumen AMDAL untuk tambang yang saya mau bangun misalnya gitu ya. Saya bisa dengan 2 cara. Saya cari konsultan. Misalnya ada konsultan A gitu ya. Oh, di Samarinda ada konsultan A. Dia bergerak di bidang penyusunan dokumen AMDAL. Oke? Jika saya menggunakan konsultan itu, maka konsultan itu harus punya sertifikat LPJP. LPJP. Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan AMDAL. Jika menggunakan konsultan, dia harus punya ini. Yang tidak punya itu tidak bisa. Ya, jika saya menggunakan lembaga. Atau saya bisa 2 cara. Saya nggak pakai lembaga. Saya itu kenal si A, si B, si C. Dan dia hebat. Dia itu punya sertifikat KTPA dan ATPA. Makanya saya meng-hire. Saya itu bisa begini. Saya misalnya si Iqbal punya KTPA. Saya tinggal bikin tim penyusun dokumen AMDAL punya saya itu adalah 1 Iqbal faktur bersertifikat KTPA. Yang 2 adalah siapa? Bersertifikat KTPA 2. Sama tim ahlinya adalah ini nih. Sudah selesai. Boleh. Saya dengan 2 cara. Oke. Formatnya tetap seperti ini nanti. Yang bisa ya, tim penyusun AMDAL itu formatnya seperti ini. KTPA ada 1 orang, ATPA ada 2 orang. Selebihnya tenaga ahli. Ahli apa? Yang ahli terserah. Disesuaikan dengan AMDAL yang Anda susun. Tapi biasanya sih standar ini, cuma ditambahin teknis saja. Misalnya fisik kimia ya fisik kimia. Kayak kita kan main di fisik kimia. PL kan di fisik kimia, air udara gitu ya, vegetasi pasti orang kehutanan dan sebagainya. Sosial ya sosial gitu ya. Maka apple to apple sekarang. Tenaga ahlinya juga bersertifikat, tim penilainya juga bersertifikat.
Itu bedanya dengan dulu. Oke. Nggak bisa lanjut dengan kelompok selanjutnya ya. Lama sekali ini ya. Ya. Kita belum nyusun apa-apa nih. Nyusun KA, nyusun apa-apa nih. Nanti tim yang selanjutnya apa sih? Tentang apa nanti? Yang kelompok berapa itu? Kelompok 1. Oh iya ya, kan dibalik ya. Oke. Ya udah. Kita sampai jam berapa? 12.50. Ya. Surat Juro itu 12.28 ya. Oke. Ya, kita ambil tengah-tengahnya lah ya. Oke, ada yang mau bertanya? Oh iya, silakan. Suara saya kedengar. Tolong diulangi. Apa? Apakah izin berusaha sampai dengan saat ini? Nah, itu putus tadi tuh. Belum ada. Oh, oh. Oke. Iya. Jadi gini ya. Oke. Supaya nggak rancu ya. Kalau yang dulu bagaimana sebelum ini? Ya sama sebetulnya. Ya sama kayak ini. Ini doubling. Ya sama dengan ini. Doubling. Terus ada persetujuan lingkungan kan? Kalau di PP 22 itu kan tadi berbedanya ini kan. Ini sama ini kan. Kalau di PP 22 itu yang menilai itu harusnya TUK, tim uji kelayakan. Kalau dulu itu yang ngisi adalah KPA. Kan ini nanti doubling ini dianu dulu kan? Ini beginilah gitu ya, atau gimana ya? Oh gini, supaya Anda tidak bingung ya. Ini doubling itu akan dinilai. Ini penilaian doubling gitu ya, doubling. Oke, ini kan. Lalu yang lama, yang ini PP 22, PP 21 itu adalah TUK. Oke ya. Kalau yang dulu itu KPA. KPA. Gitu ya. Nah, setelah ini oke, maka nanti ke sini. Itu. Nah, ini sekarang itu belum ada. Yang ini belum ada. Jadi, sekarang jalannya gimana? Ya, jalannya masih gini. Yes. Dulu PP 27, ini PP 27 ya. Ini PP 27. 2012 ya.
Nah, dulu gitu, docklink dinilai dulu oleh KPA, lalu ke sini, ke persetujuan lingkungan. Jadinya SKKL. Tetap sama, outputnya itu SKKL. Hanya saja di PP 22, nah ini dia nih. Nah, ini sudah, kalau sudah ke bentuknya SKKL ya, bentuknya SKKL, persetujuan lingkungan, baru ini izin. Ini PP anunya PP 22. Lalu kalau yang lama ini ke bukan, nggak ada persetujuan lingkungan. Dari sini namanya aja yang dirubah. Ini izin lingkungan. Dulu itu kalau nyusun dari KPA kita dapat SKKL. Oke. Baru dipakai untuk ngurus izin lingkungan. Kalau sekarang dapat SKKL juga bentuknya, cuman disebut SKKL itu disebut sebagai persetujuan lingkungan. Ada dua namanya, ada persetujuan lingkungan, ada persetujuan pemerintah. Apa itu persetujuan pemerintah? Persetujuan pemerintah itu sama dengan persetujuan lingkungan sebetulnya. Persetujuan lingkungan diperuntukkan untuk kegiatan proyek-proyek yang swasta. Tapi proyek yang pemerintah itu persetujuan pemerintah. Jadi dibagi. Tim penilaiannya pun juga dibagi. Yang saya sebutkan tadi adalah tim penilai untuk sektor swasta. Bagaimana dengan sektor pemerintah? Sektor pemerintah itu nanti di rumah gitu. Dosenmu kok nggak pakai masker? Kalau proyek pemerintah, misalnya pemerintah bangun apa nih? Pemerintah membangun apa ya? Gedung lah gitu ya, gedung IKN yang bentuknya kayak Garuda itu gitu ya. Proyek pemerintah kan itu kan. Siapa yang menilai? Tim TUK juga, cuman TUK-nya ini ex officio. Apa itu namanya? Bukan ex officio. Apa ya? Yang dibentuk sementara itu loh. Apa tuh? Lupa saya. Pokoknya timnya itu, tim penilai itu dibentuk sementara untuk menilai dokumen pemerintah itu, gitu ya. Kalau sudah selesai ya udah, nanti urutannya begini juga sama. Tapi persetujuannya ini namanya persetujuan pemerintah. Kan nggak ada ininya kan? Nggak ada ini kan? Kalau pemerintah nggak ada izin berusahanya kok. Gitu. Tahu bedanya ya? Oh iya, tim ad hoc yang saya maksud, tim ad hoc. Yang untuk menilai proyek pemerintah itu tim ad hoc, dibentuk sementara. Oke, ini proyeknya ini nih, tolong dinilai. Jadi ada pembeda antara proyek pemerintah dengan swasta. Lalu sekarang sudah OSS, gitu ya. Jadi semuanya online single submission untuk yang kayak gini. Artinya itu semuanya via online gitu. Jadi Anda misalnya mengajukan persetujuan apa, syaratnya adalah A, B, C, D, F, G, oke upload. Nanti ada statusnya di situ. Anda waiting list ya, gitu. Nanti ada keputusan disampaikan. Perbaiki dulu yang ini, perbaiki, upload lagi. Ya gitulah, Pak. Jadi kita nggak datang ke kantor, Pak, kalau dikoreksi. Oh, tidak bisa ini, enggak. Online sudah gitu ya. Ya itu. Jadi mau nggak mau kita sudah mulai ke arah begitu ya. Oke, bisa kejawab Renaldi?
Ada lagi? Ada lagi? Halo, halo. Kedengaran nggak di Zoom? Dengar, Pak. Oke. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Oke. Kita akhiri aja, Kak. Ada yang mau bertanya lagi? Hah? Oke, kita lanjut lagi ya minggu depan. Ini pertemuan kelima ya. Saya itu jatahnya 7. 8 itu oh. Iya itu. Selebihnya Pak Wawan. Wow, ini padahal yang masih panjang nih, Anda belum nyusun KA, belum, ya minimal Anda bisa gitu ya. Ya nanti, yang penting gini, ini Anda pemahaman tentang sistematika AMDAL, dan AMDAL itu sebetulnya gimana gitu, minimal sudah tahu ya. Kira-kira gitu ya. Yang di rumah juga gitu, udah tahu. Kalau emang iya, kita lanjut ke teknis gitu. Biar kita ayo, bagaimana sih cara nyusun kerangka acuan misalnya? Apa sih yang harus ditulis? Di dalamnya isinya apa saja? Tapi sebenarnya nggak susah sih, nggak susah. Itu nggak susah. Nanti kita tinggal kupas. Yang susah itu adalah, jadi gini, kita itu nyusun AMDAL itu kan diminta untuk membuat satu dampak penting atau signifikan dampaknya, impact-nya itu apa sih? Misalnya saya nambang batu bara, itu dampak yang harus saya kelola itu apa sih dampaknya? Apakah bisingan, apakah udara, apakah tanah, apa vegetasi, apa air, apa sih sebenarnya yang mau dikelola? Lalu besaran dampaknya seberapa? Nah, bisa nggak Anda semua harus bisa berhitung, terutama yang komponen fisik kimia. TL nanti kalau nyusun AMDAL itu Anda akan di bidang fisik kimia, bukan di bidang biologi maupun bidang Sosekbud Kesmas, kejauhan. Jadi kalau Anda PKL atau apa, di konsultan AMDAL ya jangan mau kalau Anda dimasukkan di tim itu, bukan bidang Anda, bukan bidang kita itu. Kita nggak bisa. Nyusun AMDAL ini multidisiplin ilmu. Tidak ada orang yang jagoan, saya semua ilmu kok saya kuasai Pak, gelar saya MSI, Master segala ilmu. Dan masa ada gitu. Saya sosial bisa, saya teknis bisa, semuanya bisa saya. Wah, nggak ada. Ya, tim kemarin itu kan, timnya itu kan ada ahli bidang fisik kimia. Fisik kimia ini air, udara, tanah. Lalu ada tim apa? Fisik kimia, biologi. Biologi ini apa sih? Flora, fauna, sama biota. Oke? Plankton, bentos, tekton, biologi. Sama Sosekbud Kesmas, sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, masyarakat. Ini bisa berapa orang? Orang budaya misalnya ambil dari antropolog. Memang dia orang antropolog, memang orang sosial budaya gitu ya. Atau sosial. Sosial ini kan macam-macam kan ya. Ada ekonomi sosial gitu ya, ada macam-macam. Yang saya tahu sih ada beberapa cabang dari sosial ini gitu. Lalu Kesmas juga gitu, kesehatan masyarakat. Nah ini ilmu sendiri, kita pun nggak tahu. Dia akan berbicara tentang penyakit
yang disebabkan oleh dampak lingkungan tersebut, dan dia akan menganalisis gitu ya kondisi kesehatan masyarakat misalnya di wilayah yang terdampak itu seperti apa, dia akan analisis. Beda-beda kan? Artinya apa? Lalu selanjutnya adalah maka Anda nanti di kuliah AMDAL ini ya belajarnya tentang fisik kimia. Anda akan berhitung misalnya jika ternyata AMDAL-nya tentang pertambangan batu bara tadi, jika saya itu melewatkan apa itu truk HD gitu ya, lewat perkampungan, truk HD-nya itu ada 10 biji, tahu truk HD kan yang truk yang gedenya serumah orang itu di jalan tanah, kira-kira debunya itu berapa yang dihasilkan? Nah, itu tugas kita, tugasnya anak TL nih, gitu ya. Atau terus kebisingan yang muncul kira-kira berapa? Oke. Lalu nanti vegetasi sudah ditebang, misalnya ya, dan giring masuk ke dalam, vegetasi ditebang semua. Dampaknya terhadap apa? Vegetasi, gitu ya. Dampak tetap hilangnya vegetasi ini sama migrasi fauna, kan faunanya pasti migrasi kan ya. Ini udah bukan urusan kita lagi, urusannya orang tim biologi nih. Tapi ketika hujan terjadi run off, seberapa besar sih run off-nya ini? Tingkat erosinya berapa? Itu jadi urusan kita lagi. Hah? Lalu kemudian air itu akan mengalir ke badan air atau ke sungai. TSS-nya akan meningkat jadi berapa nih? Oke? Dihitung sungainya ini TSS-nya berapa, ini masuk ini kira-kira TSS-nya berapa. Jadinya kenaikannya akan jadi berapa? Ini jadi urusan kita. Ya. Gitu ya? Kebisingan, getaran, gitu ya. Nanti akan berhitung itu. Lalu kemudian misalnya di situ akan dibangun sebuah pabrik misalnya, dan dia ada cerobongnya yang mengeluarkan asap. Asapnya ini nanti kira-kira akan meningkatkan konsentrasi, anggaplah parameter SO2 itu berapa di udara. Urusan kita lagi. Pada jarak berapa dia? Dihitung lagi itu. Ya gitulah pokoknya. Nah itu urusan kita sudah urusan persamaan matematis. Jadi di AMDAL itu kan gini ya. Anggaplah ini ada kegiatan kebisingan, menimbulkan kebisingan. Lalu dibilang gini, kebisingan itu dampak penting atau tidak? Kira-kira gitu ya. Lalu dievaluasi. Oh ini dampak penting harus dikelola. Besarannya seberapa? Dikasihlah besarannya. Oh ternyata dari kebisingan itu setelah saya hitung, itu meningkat dari sekian ke sekian. Ya. Artinya apa? Akhirnya kan dari yang dari kualitatif ke kuantitatif ke kualitatif lagi. Gitu ya. Paham yang saya maksud ya? Udah nanti gini. Kita harus punya kriteria untuk membuat yang kuantitatif jadi kualitatif. Kan yang disebut Anda nanti di situ adalah apa namanya? Dampak itu dampak penting atau tidak? Ya. Penting atau tidak? Kan harus ada kriteria kan? Penting itu yang kayak apa? Oke? Seperti yang saya pernah coba analogi. Iqbal mau jadi misal diangkat jadi juri Miss Universe. Baru Iqbal kan harus menilai kan, yang cantik yang mana Iqbal. Ya. Dan jurinya kan banyak tuh. Nah, gimana? Yang cantik yang apa? Yang hitam, yang coklat, yang putih. Padahal jurinya kan banyak tuh. Ya kan pasti punya objektivitas ya. Kalau saya yang hitam agak kuning-kuning gitu Pak, ya itu yang cantik. Yang satu, saya putih. Ya pelai.
Mana yang anu nggak ada kesimpulan. Hah? Jadi apa? Harus ada kriteria. Kriteria itulah yang harus dibuat nanti di AMDAL. Paham maksudnya? Jadi semua sepakat. Oh ini bahkan Miss Universe itu kan ada tulisannya ya. Dia menang dengan poin sekian ribu. Gitu. Berarti kan ada kuanti yang namanya kulit mulus itu. Oh yang kayak begini nih skornya 5, ini 10 itu ada pasti dia buat. Kalau enggak, jadi kita buat dulu yang kualitatif menjadi kuantitatif. Nanti apa sih? Dikualitatifkan lagi. Akhirnya kan kesimpulannya apa? Pemenang. Toh, itu doang sebenarnya. Angka ini ya cuma untuk nyari yang disebut sebagai pemenang itu. Diambil juga begitu. Kualitatif, ada dampak apa kebisingan? Wis. Apa yang dicari sih nanti itu? Dampaknya penting atau enggak gitu. Kalau penting dikelola Pak, kalau enggak, ya wis. Akhirnya apa? Dihitung loh. Oh iya dampak penting bro. Oh udah masukkan RL kan gitu loh. Tapi kita di dalam proses ini harus ada kriteria. Itulah yang akan digodok di AMDAL. Di AMDAL itu harus gitu, harus ya pokoknya nanti ada sistematikanya. Nanti kita, tapi kayaknya nggak cukup waktunya. Nanti kita, harapan saya itu hari ini itu bisa, tapi esok. Kalau saya itu yang penting Anda ngerti, gitu ya. Yang penting Anda ngerti. Saya tuh paling kesel ketika ngajar berkali-kali dan ternyata nggak ada yang ngerti gitu. Jadi Anda pulang tuh nggak bawa apa-apa. Apa yang diajari Pak Edi? Apa? Benar tahu gitu. Ini. Saya itu yang penting lambat nggak apa-apa. Yang penting apa yang saya omongkan itu masuk gitu. Jadi kalau ditanya AMDAL tuh ngerti gitu paling nggak. Gitu ya. Masa nanti Anda pulang ke daerah masing-masing, ke Bero kemana? Kamu belajar AMDAL nak di sana? Ditanya bapakmu. Iya Pak, AMDAL itu apa? Tahu lah Pak, aku nih diajari sih cuma nggak ngerti juga. Aku tuh 18 kali pertemuan juga nggak ngerti. Nah ini yang repot. Ya, makanya yang penting itu Anda paham. Kalau saya sih gitu aja. Mau lambat mau apa, oke. Ya, kalau mau cepet selesai nih. Pasti ada. Oke. Kita akhiri dulu, kita lanjut minggu depan ya. Makasih Bang. Nanti saya pakai itu deh kalau gitu.